A40 jadikan string kosong. Ini pasti sudah tahu lah ya. Lalu libatkan if error agar ketika terjadi kesalahan ini perhitungan ataupun kesalahan input misalnya. Selamat datang kembali di channel Guido Famula. Pada kali ini saya akan kembali untuk melanjutkan video tutorial terkait dengan seri personal budget. Nah, pada tempo lalu kita sudah menyelesaikan untuk bagian header pay letter keluar yang ada di BK saldo ini. Nah, di sini pay letter keluarnya sudah kita isi dan juga sudah rampung semuanya. Sekarang kita lanjut untuk penyesuaian. Penyesuaian ini dapat diasumsikan seperti kita mengedit jumlah yang ada di wallet. Nah ya, misalnya di dompet itu kan anggap saja misalnya di sini 1.200.000, tapi rupanya kita ada salah menghitung atau ada pengeluaran bunga atau penambahan dividen yang lain, misalnya ada 100.000, otomatis kan harusnya 1.300.000 misalnya gitu kan. Nah, disinilah kolom penyesuaian ini dilibatkan. Jadi nanti ada penambahan 100.000, jadi nanti sisa uangnya itu menjadi 1.300.000. Ini sisa uang ini dalam artian realnya dari uang di wallet kita. Nah, seperti itu. Bisa juga diterapkan ke rekening-rekening lain, misalnya di BCA. BCA itu kan misalnya di tiap bulan itu ada potongan admin yang mungkin tidak tercatat dari kita. Nah, di situ bisa dimasukkan ke dalam bagian penyesuaian. Oke, langsung saja kita buat dulu ya itunya, sheetnya. Di sini di file sebelumnya atau file yang sudah saya kirimkan di link deskripsi. Nah, di sini bisa kita samakan saja. Langsung kita buat. Oke, langsung saja kita buat satu contoh daftar. Di sini kita buat di tanggal hari ini, itu tanggal 19 Oktober 2025. Oke. Nah, untuk support dana ini kita akan melibatkan lagi dengan yang namanya data validation atau validasi data, di mana nanti kita ngambilnya dari acuan. Kita cek dulu di sini, kalau tidak salah itu masuknya ke BK saldo. Kita cek dulu. Ambilnya dari, iya betul, dari BK saldo ya. Oke, sekarang kita ambil datanya, kita insert dulu, drop down, lalu untuk penerapannya di kolom B3 ini jadikan sampai ke B1000 atau B saja. Langsung ke drop down from orange, langsung kita ambil, kita masuk ke BK saldo. BK saldo, oke, di sebelahnya. Berarti kita ngambil dari wallet, berarti dari A4 sampai A1000. Oke, sudah masuk. Lalu untuk itunya, untuk terkait dengan stylenya, kita menggunakan yang arrow. Oke, down. Kita kembali ke penyesuaian. Nah, kan sudah dilibatkan semua dari B3 sampai B1000. Sekarang kita sebagai contoh kita pakai bank BCA. Nah, jenis penyesuaiannya apa untuk di bank BCA ini? Anggap saja kita ada salah hitung misalnya kita kurang 50.000, berarti kita harus menambahkan. Nah, jenis penyesuaiannya ini kita juga melibatkan dengan yang namanya drop down. Tapi drop down ini tidak perlu menggunakan validasi data, langsung saja kita injek ke dalamnya seperti ini tuh. Tambah dan kurang. Oke, langsung saja kita buat. Untuk penerapannya kita libatkan sampai ke C1000. Drop-downnya tetap di sini, tambah, kurang. Kita samakan saja dengan di sini, betul, tambah, kurang. Oke, sekarang untuk stylenya kita pakai yang raw juga. Nah, oke, pakai yang raw, kita down. Nah, BCA jadi penyesuaiannya tadi karena kita ada kesalahan hitung 100.000, otomatis kita kekurangan, berarti kita harus menambahkan. Nah, lalu jumlah penyesuaiannya itu 100.000. Oke, sebelumnya kita jadikan dulu format rupiah. Oke, kembali ke atas. Nah, untuk keterangannya ini ada kesalahan hitung. Oke,
Sekarang untuk bagian update saldo. Nah, di sini kita gunakan if dulu seperti biasa. Patokannya dengan A3. Jika A3 kosong, maka jadikan string kosong. Jika ada berisi atau tanggal nilai, berarti masukkan sebuah nilai. Jadi di sini kita untuk menginfokan BCA ini sudah diupdate menjadi berapa. Oke, lalu kita kasih tombol, maksudnya klik tombol ini, tombol dan, lalu pakai simbol ini preferensi aja sih, sebenarnya tidak perlu juga menggunakan panah seperti ini. Oke, BCA. Oh, bentar, ada lupa, kita tambahkan ini saldo dan lagi jangan lupa spasinya di sini. Bentar. Nah, inilah cukup, ini lumayan baik. Lalu kita Ctrl C, kita terapkan ke semua baris G3 sampai G1000. Ctrl Shift bawah, lalu Ctrl D, Ctrl Shift panah atas kembali ke atas. Nah, kita rapikan dulu. Di sini kita merge dulu, tengahin lagi. Nah, di sini kan sudah ada menambah 100.000, otomatis update saldonya juga kita butuhkan. Tapi sebelum kita mengisi ini, alangkah baiknya kita masukin dulu hasil dari ini ke dalam BK saldo. Oke, langsung kita sorot dulu di bagian penyesuaian. Nah, di sini kan pengurangan dan penambahan. Tadi berarti kita isi dulu yang di penambahan. Kita masih menggunakan rumus sum ifs. Saya cek dulu apakah benar menggunakan sum ifs. Sepertinya benar, kan karena saya sendiri yang buat di sini. Oke, sum ifs-nya berarti ada menggunakan dua kriteria ya. A4-nya sama dengan yang di B3, lalu C3-nya harus sama dengan tambah. Oke. Langsung saja kita copy biar lebih rapi. Nanti di penambahan di sini. Ini sekarang kita masuk ke penjelasan if error. Karena di sini kan mulainya dari A4 atau baris keempat. Nanti A4. Ini A4 itu di sini. Ini kan dompet. Nah, jadi di sini jika A4 kosong jadikan string kosong. Ini pasti sudah tahu lah ya. Lalu libatkan if error agar ketika terjadi kesalahan ini perhitungan ataupun kesalahan input, misalnya angka diisi dengan huruf, itu otomatis pasti hasilnya biasanya error, bisa non-available atau datanya tidak ada. Nah, jadi if error ini sebagai mandatory kita sebelum masuk ke rumus inti. Lalu beralih ke sum ifs. Sum ifs ini untuk menghitung dengan perkondisian. Lalu di sini yang mau kita ambil itu adalah bagian kolom D3 sampai D1000 di sheet penyesuaian. Kita cek di penyesuaian D3. Nah, D3 itu di sini. Ntar saya kecilin dulu ini ya. Nah, D3 ini kan D ya, kolom D3 itu kan 100.000. Sekarang kita kembali ke BK saldo. Matikan dulu hint ya, saya jelaskan dulu. Jadi D3 itu adalah jumlah dari yang diisikan tadi yang 100.000, lalu penyesuaian itu disamakan dari B3 tadi, B3 sampai B itu sama dengan yang di A4 di sini. Berarti dompet itu pasti kosong ya, karena tadi kan kita ngisinya BCA. Nah, berarti A5 nanti itu bakal terisi. Oke. Lalu kembali lagi di penyesuaian dengan C3 sampai C1000, kita lihat itu apa. Nah, C3 itu kondisinya tambah, itu kriterianya harus tambah. Nah, karena kita mengisinya di bagian header penambahan untuk ini bagian penyesuaian. Nah, hanya 3 ini saja digunakan, sudah cukup. Lalu kita gunakan 0, misalnya terjadi kesalahan dari if error, jadi dilemparkan nilainya ke 0. Oke, sudah berhasil. Ini kita enter dulu. Nah, oke, jadi ini kita copy, Ctrl C, Ctrl Shift bawah, lalu Ctrl D. Nah, jangan lupa formatnya diubah dijadikan rupiah. Ntar. Nah, balik ke atas. Oke, sudah masuk 100.000 ya, sesuai dengan yang kita masukin tadi. Nah, 100.000 itu BCA, karena di sini BK saldo kita menggunakan BCA.
maksudnya yang kita gunakan untuk penyesuaian tadi sebagai contoh. Nah di sini tuh BCA tambah. Oke. Nah sekarang untuk ini kita buat satu contoh lagi untuk yang bagian kurang. Masukkan tanggal yang sama, 11/10/2025. Di sini sumber dananya saya menggunakan Mandiri saja. Oke, saya cek dulu Mandiri itu berapa saldonya. Mandiri itu 250.000. Oke, kita kurangi jadi 200.000. Kita kurangi jadi 200.000. Berarti di sini kita pilih jenisnya dikurang. Kita kurangi 50.000. Nah, salah hitung. Oke, keterangannya salah hitung. Oke. Balik lagi ke BK saldo. Lalu di sini bisa saja sama saja sih kita copy. Karena di sini membedakannya hanya kurang dan tambah. Oke. Masih ingat yang tadi kan? Di sini kriterianya tambah. Kalau kita gunakan terapkan yang di sini, otomatis dia harus berubah jadi kurang. Kita enter. Jangan lupa kita Ctrl C, Ctrl Shift bawah, lalu Ctrl D. Jangan lupa jadikan rupiah. Nah, udah jadi rupiah, kita kembali lagi ke atas. Oke, sudah masuk di sini 50.000 fee-nya si Mandiri. Jadi di sini hasilnya harusnya 200.000. Kenapa 300? Kok jadi ditambah? Karena kita kurang satu rumus. Kita cek di sini. Nah, pasti ada nih krusialnya di sini. Kita lupa atau tidak memasukkan ini ya, simbol kali sama -1. Alias dibaca N-1. Jadi ini dibacanya N-1. Oke, sekarang kita terapkan yang di bagian sini. N-1. Jadi setiap hasilnya yang dikalikan dengan -1 diharapkan menghasilkan negatif karena ini adalah pengurangan. Nah, Ctrl D, kita kembali ke atas. Ini sudah 50.000, sudah benar. Jadi sisa uangnya 200.000. Nah, sekarang kita selesaikan lagi. Kita di sini update saldo, berarti kita harus merujuk atau melakukan indeks. Jangan lupa if dulu. Patokannya ingat menggunakan A3 sama dengan kosong, jadikan kosong, lalu if error, lalu masukin untuk value-nya yang mau kita kerjakan itu apa. Berarti indeks dulu. Yang mau kita indeks itu adalah total dari semua yang sudah diperbaiki, itu ada di kolom O, berarti O4 ya di sini. Kita kembali lagi di sini di penyesuaian, berarti saya mau indeks O4. Saya lupa klik, bentar, ada yang kelupaan. Kita ulangi, indeks, masuk ke BK saldo, lalu pilih ke O4 sampai O, jangan lupa jadikan jadikan absolut, lalu titik koma, masukkan match, harus matching dengan matchingnya di sini harus matchnya di sini harus dari sumber dana, lalu berdasarkan yang ada di BK saldo. BK saldo itu harusnya di A, betul, berarti dari A4 sampai A1000. Jangan lupa diabsolutkan, titik koma, dan tipe pencariannya dijadikan eksak atau 0. Tutup kurung sekali lagi, lalu titik koma, masukin 0 jika terjadi error yang tidak terduga, lalu tutup kurung lagi 2 kali, bentar. Nah, di sini sudah terupdate. Lalu kita copy, Ctrl C ke bawah, Ctrl D. Jangan lupa dijadikan rupiah. Nah, kembali ke atas. Oke, sudah terupdate di sini saldo Mandiri jadi 200.000. Oke, dengan jumlah penyesuaian masing-masing sudah kita sesuaikan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke BK saldo. Nah, jadi untuk report arus saldo ini sudah lengkap, semuanya sudah memiliki nilainya masing-masing yang sudah tersistem otomatis, sudah terkoneksi. Berarti nanti kedepannya kita langsung buat RC masuk, RC keluar. RC itu report, ini ya report seperti alokasinya berapa, seperti ini contohnya. Nah, itu RC masuk ya. Oke, nanti berdasarkan rentang 12 bulan terkait dengan wallet modal kita itu berapa, subtotal investasi. Ini untuk report pemasukan ya.
report pemasukan, bisa gaji, bonus investasi, dan lain-lainnya. Nanti bakal ada alokasinya, misalnya modal kita ini 5,4 juta, itu berapa persen sih dari 72 juta ya selama 12 bulan ini, berarti menghasilkan 7,49%. Oke, nanti setelah ini baru beranjak juga kita ke dashboardnya seperti ini. Nah, sudah terotomatis, sudah tersinkron dengan baik. Oke, bagi kawan-kawan yang sudah menonton sampai di tahap ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Ayo dukung channel ini dengan melakukan like, komen, ataupun subscribe, serta bagikan ke teman-teman ataupun relasi kalian, siapa tahu mereka sedang butuh. Oke, terima kasih.